Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan, anugerah yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kita mau bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan. Sebab kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus kita renungkan di sepanjang hari-hari hidup kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama hidupku ada. Sekali mendekatkan yang Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepada manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersuka. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku setiap waktu. Jangan hujan dan pengaruh kepadamu
manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, yang hatiku bersuka sekian waktu yang hujan dan berlalu. Kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, yang hatiku bersuka. Ku bersuka, biar ku bersuka, biar ku bersuka. Biar hatiku bersuka, yang kami lambangkan Tuhan, memuji-Mu sepanjang umur hidup kami, bermasmur bagi nama-Mu, selagi kami bertambah. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi, kasih setia-Mu kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Pujilah, kami sembah, kami sembah.
Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Ya Allah, ya Allah. Kami sembah, mengandalkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Selamanya Engkau baik, Kau yang selalu hadir. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, sebab Engkau Allah, yang atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan.
Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab ajaiblah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami nikmati kebaikan-kebaikan yang tiada pernah berkesudahan yang Kau nyatakan di sepanjang hari-hari. Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami, Engkau berkati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bila kami merenungkan segala kebaikan-Mu, menghitung berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami, sungguh tiada pernah terbatas, tiada terukur, melampaui segala pikiran, kehendak dan perasaan kami. Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau Allah El Shaddai bagi kami. Engkau Allah yang maha besar bagi kami.
Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau beserta kami. Engkau menjaga hidup kami. Dan kami bersyukur sebab berkat-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tak takut, amin. Allah menjaga, ya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, kau yang mendekatiku, El Shaddai, El Shaddai, Allah yang berkuasa, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah menjagaku. Yesus berkatiku, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa yang berkuasa,
Kami bangga punya Allah El Shaddai yang menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkati hidup kami. Sebab kami mau terus percaya kepada janji-janji firman. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Baik, salam semua. Shalom. Hari ini kita sampai kepada renungan firman Tuhan kita di Yesaya 57. Saya akan bacakan buat kita semua. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu mendekatlah kamu kemari. Hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir. Hai keturunan orang yang berzina dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun, hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Saya lanjutkan ya. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai. Dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki peniduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut?
sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan napas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Perikop ketiga, ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama yang orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan pujian-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang fasik itu, firman Allahku. Demikian firman Tuhan hari ini di pasal ke-57 ini. Ini adalah setiap firman yang kita baca tentunya akan menjadi nasihat, contoh, dan peringatan bagi setiap kita. Yesaya menubuatkan hal-hal perkataan firman ini kepada, tentunya bukan hanya kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada saat itu, tapi juga bagi kita, menjadi nasihat dan peringatan bagi kita. Hal yang saya dapat hari ini adalah ayat 1 katakan, orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Ya, orang benar binasa. Kenapa ya orang benar bisa binasa? Saya berpikir gitu ya. Yang saya pahami gini, orang Yesaya menegur kalau orang salah, orang yang tidak benar dan dia berbuat salah gitu. Tapi ternyata ada orang yang tampak baik tapi dia berbuat tidak benar gitu. Orang yang tampak baik tapi dia tidak berbuat yang benar. Maka orang benar jadi binasa. Kenapa dia tidak berbuat yang benar? Tidak berbuat yang benar, orang tampak baik tapi tidak peduli dengan kejahatan, itu juga tidak benar gitu. Kalau kita, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang memahami bahwa kita ini adalah bagian dari anak-anak terang. Jadi kalau kita tahu ada orang-orang yang, kalau kita adalah anak-anak terang, kalau agar orang-orang binasa, orang-orang benar itu tidak binasa, tentu orang-orang benar itu
eh, harus melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan eh, bagi setiap kita gitu. Kalau kita tahu gini, orang benar itu kalau kalau kita tahu ada orang-orang yang harus kita tolong tapi kita tidak mau melakukannya, itu juga salah. Itu kita salah. Kalau kita tahu kita mampu memperbaiki keadaan tapi kita tidak mau melakukannya, itu kita salah. Gitu. Eh, Sehingga kalau dalam kehidupan gini ya, kita tahu ini keadaan itu bahwa kita bisa bisa menolong orang benar itu. Kita tahu dia benar, tapi kita nggak peduli, ah nggak urusanku kok gitu. Ah nggak ngapain ikut-ikut campur gitu. Sehingga eh, harusnya kita bisa tolong dia sehingga dia jadi binasa, menganggap eh, nggak ada teman, nggak ada pertolongan gitu. Dan kita juga menjadi orang yang salah karena kita tahu itu kita bisa lakukan tapi kita nggak mau lakukan, itu kita salah. Jadi lalu di perikop kedua yang saya dapatkan adalah di ayat 16 sampai 13 itu dinyatakan di sini bahwa eh, penyembah berhala itu bagian dari perjinahan. Penyembah berhala itu perjinahan. Eh, Dulunya pemahaman saya adalah perjinahan itu adalah ketika berbuat perbuatan senonoh, eh, apa lagi ya, ya perbuatan senonoh, lalu eh, perbuatan yang berkaitan dengan perjinahan. Dulunya saya berpikir seperti itu, tapi ternyata ketika ada Allah lain di dalam hidup kita selain Allah, itu bagian dari perjinahan di dalam hidup kita. Gitu. Jadi kalau di firman ini nyatakan di ayat 6 sampai 13 itu bahwa penyembahan berhala itu ada kegajian bagi Allah, uh, dan kita harus pastikan tidak ada Allah lain di dalam hidup kita. Firman ini mengajarkan kita supaya kita harus pastikan dalam hidup kita tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Uh, Allah lain itu adalah bisa jadi cinta uang, kalau kita biasa dengar ya, cinta uang, biasa uh, hobi, pekerjaan, pelayanan kita bisa jadi bagian dari penyembahan berhala bagi kita, sehingga itu juga ternyata perjinahan di mata Tuhan. Jadi tapi firman Tuhan katakan selanjutnya bahwa uh, ketika orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya ternyata dalam salah, dalam perjinahan, hidupnya berdosa, hidupnya tidak lagi bersama Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika hamba itu merasa remuk hati, hancur hati, Tuhan tidak akan terus murka. Firman Tuhan tadi katakan ya, tidak akan terus murka terhadap yang salah yang kita lakukan. Ketika kita menyadari bahwa kita salah, ketika kita menyadari bahwa kita sudah melenceng dari jalan-jalan kebenaran firman, maka kita harus datang kepada Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan memohon belas kasihannya Tuhan, itu hatinya harus remuk hati gitu. Artinya remuk hati benar-benar dengan sungguh-sungguh, untuk menyatakan bahwa diri mengakui kesalahan dan dengan rendah hati menyatakan diri mau 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 bertobat gitu, mau bertobat, dan muka Tuhan tidak akan terus kepada mereka. Firman Tuhan tadi katakan ya. Kalau di ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya.
Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi dalam kehidupan kita, uh, kita kalau kita dalam kesesakan, kalau kita dalam kesulitan, kalau dalam serasa penindasan atau dalam masalah karena keputusan, eh, dalam penderitaan, baik itu karena keputusan kita yang salah maupun karena akibat keputusan orang lain sehingga berdampak pada hidup kita, tentu kita merasa remuk, merasa sedih, merasa eh, lemah, merasa remuk hatinya, sedih hatinya gitu ya. Tapi Tuhan katakan di firman ini, dia bersama-sama bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi kalau orang yang remuk hatinya, tentu dia akan rendah hati. Ya, kebalikan dari rendah hati itu ya sombong. Ya, orang orang yang rendah hati itu orang yang bisa memiliki kesadaran akan dosanya dan hatinya remuk menyadari, karena itu dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Berbeda dengan orang sombong. Orang sombong adalah orang yang selalu mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Ketika diberi tahu, dia akan mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Diberi nasihat, dia akan mencari alasan untuk membenarkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai pendapatnya itulah yang benar. Jadi semangatnya untuk kita adalah bagi kita adalah bahwa ketika kita dalam remuk hati, orang yang dan rendah hati, Allah bersemayam di dalam hati orang-orang yang seperti ini. Pikiran saya gini ya, untuk apa ya cuma bersemayam ya Tuhan itu ya di dalam hatinya? Ternyata tidak. Tuhan tidak tinggal diam di hati orang yang remuk hatinya dan rendah hatinya, tapi ada sesuatu yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap kita yang remuk hati dan rendah hati, yaitu semangat, menghidupkan semangat. Ada karunia yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati supaya dia bisa menolong orang lain. Walau dia dalam kesesakan, walau dia uh, dalam masa pembuangan, di dalam masa penderitaan, dia tetap punya hati untuk menolong orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak hanya berpikir pada dirinya bahwa dia dalam kesesakan, bahwa dalam penderitaan, tapi orang yang remuk hati ketika dan rendah hati itu ketika masalah atau pergumulan atau kesulitan, kesesakan yang terjadi dalam dirinya, dia akan tetap semangat, semangat untuk dia bisa bertahan, semangat untuk dia bisa melewati kesulitan, kesesakan yang dia alami sampai dia merdeka melaluinya, sampai dia mendapatkan kemerdekaan untuk dia bisa lalui semua itu. Dan selain itu dia semangat untuk menolong orang lain walau dalam kesesakannya. Berbeda dengan orang yang sombong dia akan tetap semangat, tapi semangat untuk mengalahkan orang yang baik. Jadi perenungan bagi saya adalah saya percaya setiap kita adalah orang yang memahami rendah hati itu apa, memahami orang yang remuk hati itu apa. Tapi yang menjadi perenungan bagi kita adalah kalau kalau saat-saat ini kita merasa Tuhan itu sangat jauh dari kita, maka kita perlu selidiki diri kita.
Eh, karena sesungguhnya firman Tuhan katakan dalam keremukan hati kita, Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Jadi tidak ada kata bahwa Tuhan itu jauh. Tidak ada hati dan pikiran dalam diri kita menyatakan bahwa Tuhan itu serasa jauh gitu. Jadi kalau saat ini ada di dalam pikiran hati kita, kita merasa Tuhan itu jauh, kita merasa kering hidup kita boleh selidiki diri kita. Apakah kita masih berjalan pada jalan kebenarannya ataukah sudah kita tidak lagi rendah hati di hadapan Tuhan. Uh, ini yang menjadi perenungan yang saya dapat hari ini. Saya percaya setiap kita bisa boleh menambahkannya bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova. Jadi pagi hari ini tentu ada begitu banyak hal yang bisa kita dapat dari apa yang kita baca dari Mas Yesaya 57 ini. Jadi ada seperti Bu Nova tadi katakan, ya ada nasihat, ada peringatan, bahkan ada teguran. Kalau di perikop yang pertama itu kan sambungan dari perikop kemarin di pasal sebelumnya. Ya kalau pemimpinnya nggak benar, ya bahkan orang benarnya justru akan binasa dan nggak ada yang peduli. Karena kalau pemimpinnya berlaku fasik, ya orang benar yang tetap mempertahankan kebenarannya, ya justru akan terkucil. Tapi tentu sekali lagi kita mau terus belajar hidup kita ini fokusnya pada Tuhan untuk kita terus berlaku benar. Eh, Dan kalau di perikop yang kedua ya kita belajar menjadi peringatan bagi kita jangan sampai kita berlaku serong juga dengan menjadikan hal-hal lain melebihi Tuhan karena itu adalah penyembahan berhala, itu adalah perzinahan rohani. Bahkan tadi kalau kita baca di ayat-ayat itu jangan sampai kita pikir ketika Tuhan sepertinya berdiam diri dan kita anggap kita semakin merajalela. Seperti ayat yang ke-11 katakan, kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Ya, terkadang kita pikir dengan apa yang kita buat, kita tahu sih itu salah, tapi kita pikir karena sepertinya hidup kita oke-oke saja, aman-aman saja, ya kita semakin jauh menyimpang. Nah, padahal bukan berarti Tuhan berdiam diri itu terus Tuhan masa bodoh. Sebenarnya ketika Tuhan berdiam diri, harusnya itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk segera berbalik dan bertobat. Karena kalau di perikop berikutnya dikatakan bahwa ya tidak selamanya sih Tuhan berdiam diri, tidak selamanya juga Tuhan sepertinya membisu, tapi sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan orang yang rendah hati dan remuk hati. Jadi mari kita terus jaga hati kita untuk rendah hati, bukan menaruh tempat pertiduran kita di tempat tinggi, bukan menaruh eh, apa yang kita banggakan di tempat yang tinggi, tapi mari terus jadi orang yang rendah hati, karena Tuhan bersemayam, Tuhan dekat kalau bahasa di kitab Mazmur. Dan seperti Bu Nova tadi katakan, bukan Tuhan duduk bersemayam diam-diam dalam hidup kita, enggak. Tapi dia memberikan semangat. Terus tadi, terus selain semangat memberi apa? Bentar ya. Karunia. Untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya, apa tadi Bu Nova? Memberi karunia pada setiap kita untuk kita lakukan. Oke, memberikan karunia untuk kita dapat melakukan. Jadi berkat
bagi orang lain. Ya, sekalipun sepertinya secara fisik tubuh kita mungkin lagi tidak baik-baik saja, tapi ketika kita tetap rendah hati, ya seperti lagu yang sering kali kita nyanyikan hari-hari ini. Walaupun tubuhku diremukkan, walaupun jiwaku terkoyakkan, tapi ketika kondisi seperti itu, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi marah, kita tetap rendah hati, kita datang kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan bukan hanya sekedar ada, tapi dia memberikan semangat, dia memberikan karunia untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari Bapak Ibu terus lakukan bagian kita, rendah hati. Sekalipun sepertinya engkau sedang dalam keadaan remuk. Jangan meninggalkan Tuhan, apalagi sampai menyembah berhala, menganggap hal-hal yang lain lebih daripada Tuhan. Oke, terima kasih Bu Nova. Itu saja yang saya tambahkan. Silakan kalau yang lain mau tambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Iya, makasih ya Pak Heri dan Bu Nova. Yang ingin saya sampaikan di sini kan saya udah baca nih ayat Yesaya 57 ini berulang-ulang. Eh, karena saya juga tidak ada pikir saya pagi ini saya nggak bisa bagikan, saya minta Pak Heri menggantikan. Tapi yang saya dapatkan di pagi hari ini dalam firman Tuhan yaitu di ayat 6 dan sampai ke 13 yaitu penyembahan berhala. Ternyata yang saya perhatikan setiap manusia itu diciptakan Tuhan tuh adalah manusia yang suka menyembah dan manusia yang lemah gitu. Nah, karena pada umumnya manusia tuh seperti bangsa Israel ya saya melihat eh, begitu suka menyembah sampai kepada batu-batu yang licin atau kepada gunung-gunung atau kepada mungkin di dalam gua, di dalam pertapahan-pertapaan. Manusia eh, selalu ingin mencari Allah. Manusia selalu eh, menyembah gitu. Nah, tetapi mereka tuh tidak tidak menemukan gitu. Nah, Allah yang benar, Allah yang harus mereka sembah. Karena mereka membutuhkan kekuatan daripada Allah yang mereka cari. Itu kita melihat bagaimana manusia punya pemikiran yang begitu liar ya. Semua segala sesuatu disembah, segala sesuatu di, dijadikan sesuatu kekuatan dalam hidupnya untuk mencapai sesuatu apa yang ingin dia dapatkan. Nah, makanya Tuhan melihat kalau dunia ini punya pemikiran yang jauh. Makanya Tuhan mengutuskan anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri ke dalam dunia ini untuk mengenalkan firman-Nya, mengenalkan Roh Kudusnya di dalam hidup kita, supaya kita tuh bisa benar-benar menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita tuh bisa mengingatkan kita tuh, oh ya, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Tuhan yang telah berfirman melalui Tuhan Yesus kita. Jadi eh, Roh Kudus itulah yang terus mengingatkan eh, kita. Dan juga saya bersaksi juga, eh, saya waktu bilang sama Pak Heri mungkin saya nggak bisa menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini. Tadi pagi jam 3, Roh Kudus tuh selalu mengingatkan sama saya, eh, kamu harus bercerita gitu. Nah, kamu harus berbagi sharing karena eh, Tuhan sudah begitu baik kepada saya. Tuhan sudah selalu kayaknya apa yang saya perbuat, apa yang saya inginkan, Tuhan telah memberikan gitu. Saya itu bilang, iya Tuhan. Dan juga saya tuh ada rasa takut kepada Tuhan gitu. Nah, makanya saya eh, mau berbagi di pagi hari ini dan juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya dapatkan di pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Pichen, nanti ditutup sama Ibu Nova. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menegur, memperingati, dan juga menasehati dan bahkan memulihkan setiap kami.
Biarlah kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak menyakiti Engkau, Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan perzinahan-perzinahan rohani yang membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Kami memohonkan ampun, Tuhan. Kalau pagi ini, Tuhan, ketika hati kami menyimpang, bahkan hati kami sedikit demi sedikit mulai menjauh daripada Engkau, Bapa, mari Roh Kudus Engkau kembali menuntun, memimpin, mengingatkan kami untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali menyenangkan hati Tuhan. Kami melepaskan berkat, bersepakat bagi Ibu Nova yang sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu melimpah, Engkau yang memberkati Ibu Nova, baik profesinya sebagai guru Tuhan, juga yang melayani Engkau, yang memimpin menjadi WL ataupun singer Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya. Bahkan juga sebagai seorang istri, menjadi penolong yang sepadan bagi Pak Samosir dan juga bagi anak mereka, Michael Tuhan. Lebih lagi Bapak, bagi orang-orang yang Kau pertemukan, bagi Ibu Nova, ketika dia boleh memimpin Tuhan dalam instansi-instansi yang Kau percayakan di dalam hidupnya Tuhan. Ibu Nova boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan lewat hidupnya nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga tetap berdoa buat Meli, buat Ibu Dorcas Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan kesehatan mereka dengan sempurna. Dengan tubuh yang diberkati, mereka boleh melayani Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami yang sudah ikut Koramdeo Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami, menyerahkan pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada berkat-Mu yang tercurah. Engkau akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Dan Engkau mencurahkan berkat ke atasnya Bapa di dalam nama Yesus. Demikian juga buat usaha baru yang dilakukan oleh keluarga Pak Siregar dan Ibu Miryanti beserta Buyung Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga sepakat berdoa melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Juga bagi kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah melalui setiap kehidupan kami orang-orang benar-Mu, kami juga boleh mendatangkan kesejahteraan atas setiap kota kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom, damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa ini Bapak. Kami melepaskan berkat bagi Bapak Presiden beserta pemimpin jajarannya yang ada Bapak. Biarlah setiap keputusan yang diambil itu berasal dari hati nurani yang benar Tuhan. Hati yang takut akan Engkau Bapa. Berkati setiap sumber daya alam yang ada dari Indonesia ini, sehingga dapat dikelola sebaik-baiknya dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Bapak. Berkati juga setiap pribadi, manusia, Tuhan, penduduk yang ada, Tuhan. Biarlah semuanya, Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, bahkan ada keselamatan yang Kau berikan Tuhan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Panggilan-panggilan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan bagi setiap umat-umat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu dari denominasi manapun Tuhan. Biarlah setiap gereja-Mu boleh bersatu Bapa, saling bergandengan tangan Tuhan. Engkau sebagai kepala gereja boleh dengan leluasa bergerak kemanapun yang Engkau maukan Tuhan. Ketika seluruh anggota tubuh Kristus boleh menyatu bersama-sama, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi eklesia-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai terus setiap hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh berdampak, untuk kami boleh menjadi berkat, dan untuk kami boleh memenangkan jiwa-jiwa dimanapun Engkau tempatkan setiap kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi. Pakailah hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan. Kemana Engkau mau kami mengerjakan amanat agung-Mu Tuhan. Engkau lakukan itu melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan setiap doa kami. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, buat kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hari dalam perjalanan hidup kami, Bapak. Kami sudah memuji menyembah-Mu lewat Koramdio, ibadah Koramdio kami pagi hari ini, Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kami, membawa kami pada langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami seturut dan selaras dengan kehendak-Mu, Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang mengajari kami, untuk kami memahami, bahkan memberi kami kekuatan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sehingga kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, bagian kami hari ini adalah kami mau melakukannya semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kasih karunia, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati.